semuanya, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini aku akan berbagi tentang cara aku menulis personal statement untuk Global Korean Scholarship. Nah, dari judulnya aja adalah personal statement, jadi essay ini adalah personal, tentang kalian menceritakan diri kalian sendiri. Jadi pastinya setiap orang itu berbeda-beda, tapi ini ceritaku, jadi check it out. Nah, personal statement atau yang biasa kita sebut dengan motivation letter adalah esai di mana kalian menuliskan tentang alasan personal kalian seperti motivasi, pengalaman kerja, dan sebagainya untuk menarik perhatian pemberi beasiswa dan untuk menunjukkan potensi diri kita sendiri. Nah, di sini adalah wadah di mana kalian harus mengeluarkan dan menuliskan semua prestasi atau pengalaman kalian. Nah, di sini tuh nggak akan ada kata sombong karena memang itu yang sebenarnya diinginkan oleh pemberi beasiswa. Dan kalian juga harus membuat diri kalian itu berbeda di personal statement ini dan kenapa mereka harus memilih kalian sebagai penerima beasiswa. Nah, untuk S1 dan graduate itu poinnya sedikit berbeda. Aku bahas dari graduate ya. Nah, di sini kalian bisa melihat poin-poin yang diminta oleh GKS. Yang pertama adalah motivasi kenapa kalian mengapply program GKS. Yang kedua adalah latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja kalian yang berhubungan dengan GKS. Yang ketiga adalah mengapa kalian memilih Korea Selatan untuk melanjutkan studi. Yang keempat adalah aspek atau latar belakang yang berguna untuk membantu evaluasi mereka mengenai aptitude dan passion kita. Nah, dari 4 poin di atas itu nggak perlu ditulis secara berurutan, itu boleh diacak, asalkan satu personal statement kalian itu menjawab poin-poin di atas. Nah, kita mulai dari paragraf pertama ya. Nah, paragraf pertama ini adalah paragraf yang sangat penting karena itu harus menarik perhatian pemberi beasiswa. Nah, biasanya para awardee itu memasukkan seperti quotes yang mereka suka, role model yang mereka suka, dan dari situ mereka akan menghubungkan mengapa mereka ingin melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, kalau misalnya aku sendiri, aku lebih memilih memasukkan personal experience aku di paragraf pertama. Jadi untuk latar belakang, di tahun 2016 aku itu melakukan pertukaran pelajar ke Korea Selatan yang juga dibiayai oleh GKS. Jadi aku pernah menulis personal statement kayak gini juga sebelumnya untuk pertukaran pelajar. Nah, aku memulai tulisanku dengan menjelaskan bahwa waktu aku exchange, aku menulis di personal statement aku, motivasi aku ingin ke Korea Selatan adalah karena aku hanya mengetahui Korea Selatan melalui buku, berita, dan juga jurnal. Jadi aku pengen bener-bener merasain Korea Selatan itu kayak gimana. Dan setelah aku exchange ke sana dan merasakan kehidupan di Korea Selatan, nah aku tuh jadi suka banget sama Korea Selatan, khususnya di bidang pendidikannya. Karena lingkungan sistem pendidikan mereka itu sangat apresiatif dan aku tuh pengen banget merasakan lingkungan seperti ini di saat aku S2 nanti. Nah, paragraf ini menjawab kenapa aku ingin studi di Korea Selatan dan kenapa mengapply GKS. Nah, mungkin dengan penjelasan tulisan aku dan yang belum pernah ke Korea Selatan sebelumnya masih bingung bagaimana cara untuk menulis paragraf pertama dari personal statement. Nah, ini aku ada contoh lain personal statement saat aku mengapply di Glasgow University di UK. Nah, di sini aku lebih menulis tentang latar belakang aku karena aku dibesarkan di kota pendidikan dan juga dengan personality yang memang aku punya, aku jadi menyadari pentingnya pendidikan. Dan di sini aku juga menceritakan tentang bagaimana aku ingin mengempower masyarakat lokal dengan membuat social enterprise atau startup. Nah, tapi karena pengetahuan aku yang kurang untuk mencapai cita-cita aku tadi, itu menjadi alasan kenapa aku harus melanjutkan studi ke jenjang yang lebih lanjut. Nah, paragraf pertama juga bisa menggunakan pendekatan seperti itu. Jadi di paragraf pertama kalian harus menarik perhatian pemberi beasiswa, entah dari personal experience kalian, personal life kalian, dari quotes maupun role model kalian. Nah, di situ kalian bisa hubungkan kenapa kalian ingin melanjutkan studi ke jenjang yang lebih lanjut. Nah, untuk paragraf kedua, kalian bisa lanjut ke latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja kalian. Nah, contohnya kalian lulus dari jurusan apa, universitas apa, dengan predikat kumlot, dan segala macamnya. Nah, setelah menyebutkan latar belakang pendidikan kalian, aku mulai masuk ke kenapa aku memilih MBA sebagai jurusan yang akan aku ambil waktu master degree. Nah, aku bilang bahwa di waktu kuliah aku suka banget sama pelajaran-pelajaran di bidang ekonomi. Nah, di situ aku jelasin mata kuliah ekonomi yang pernah aku ambil itu apa aja. Terus aku masuk ke pekerjaan, jadi aku sebutin aku pernah kerja sebagai apa dan di mana, lalu apa aja sih yang aku dapat semasa kerja tentang bidang bisnis. Terus aku nyelipin satu pengalaman aku waktu kerja yang menurut aku akan menarik perhatian pemberi beasiswa, yaitu aku menjadi mentor di program 1000 Startup yang diselenggarakan oleh Kominfo Republik Indonesia. Dan di akhir paragraf aku menuliskan aku ingin membuat startup aku sendiri dan untuk mencapai hal tersebut aku masih butuh sekali banyak pengetahuan tentang bisnis, manajemen, operational management dan sebagainya yang hanya bisa aku dapatkan di S2 nanti. Nah, di paragraf ini aku menjawab mengenai latar belakang pendidikan dan pengalaman pekerjaan aku.
Nah, di paragraf ketiga sendiri, aku mulai menjelaskan secara eksplisit kenapa sih aku memilih MBA di Korea Selatan. Nah, aku bilang di sini bahwa MBA di Korea Selatan itu sangat aplikatif dan sangat praktikal. Lalu mereka juga menyediakan banyak kesempatan untuk magang, dan kualitas pendidikan di Korea Selatan itu yang sangat bagus. Nah, di sini aku menjawab tentang pertanyaan kenapa harus studi di Korea Selatan dari sudut pandang jurusan. Nah, di paragraf keempat ini aku menjelaskan mengenai pengalaman, pencapaian, prestasi yang sudah aku dapatkan di jenjang sebelumnya, dan menurut aku sangat akan membantu mereka untuk mengevaluasi bagaimana aptitude aku dan passion aku. Nah, di sini aku menulis tentang pengalaman organisasi aku, menang lomba, lalu ada konferensi pelajar, dan pertukaran pelajar ke Korea Selatan. Nah, paragraf terakhir itu adalah kesimpulan. Jadi kalian bisa menggunakan keyword kesimpulan seperti in conclusion atau therefore. Nah, di sini kalian simpulkan lagi tulisan kalian dari atas sampai bawah. Nah, di sini kalian harus ngasih closing statement yang sangat impactful. Kalau aku nulisnya adalah dengan latar belakang akademik aku, organisasi, dan pengalaman kerja aku, nah itu akan membantu aku berkontribusi dalam perkuliahan MBA nantinya. Nah, sebaliknya perkuliahan MBA juga bisa membuat aku berkembang. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai personal statement untuk graduate S2 atau S3. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan mengenai undergraduate atau S1. Nah, ini adalah poin-poinnya. Yang pertama adalah motivasi kenapa kalian apply GKS. Ini sama kayak graduate, jadi udah dijelaskan ya di sebelumnya. Nah, yang kedua adalah family and education background. Nah, untuk undergraduate sendiri itu ditambahkan mengenai latar belakang keluarga. Nah, di sini kalian bisa menuliskan latar belakang keluarga kalian. Nah, misalnya dari kecil orang tua kalian itu sudah menanamkan tentang pentingnya pendidikan bagi kalian. Jadi kalian secara natural merasa bahwa pendidikan itu sangat penting sekali. Makanya kalian ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih lanjut. Atau cerita lainnya adalah kalian misalnya dari SD sampai SMA itu selalu dibiayain orang tua. Nah, kalian ingin waktu kuliah itu ingin mendapatkan beasiswa. Nah, hal-hal seperti itu bisa ditulis di family background. Dan nantinya family backgroundnya harus dihubungkan kenapa sih kalian ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih lanjut. Nah, poin ketiga adalah tentang pengalaman yang signifikan, resiko yang pernah kalian ambil, dan penghargaan yang pernah kalian dapat. Nah, di sini kalian bisa memilih salah satu pengalaman waktu SMA kalian. Misalnya kalian memilih pengalaman saat kalian menjabat menjadi OSIS. Nah, kalian misalnya diberi tanggung jawab menjadi ketua divisi sponsor. Nah, kalian kasih latar belakang resiko yang kalian ambil. Misalnya saat itu waktunya 2 bulan sebelum acara dimulai dan masih belum ada sponsor yang kalian dapat. Akhirnya kalian mengambil resiko dengan mengganti seluruh proposalnya menjadi proposal yang baru dengan bentuk yang lebih unik dan inovatif. Nah, dari resiko yang kalian ambil, yang paling penting adalah bagaimana cara kalian menyelesaikannya dan apa sih impact yang kalian dapatkan. Nah, dari bentuk proposal kalian yang unik, misalnya nggak cuma kotak doang, misalnya gambar ikan dan segala macamnya, akhirnya kalian menarik perhatian pemberi sponsor, dan dari sana kalian bisa mendapatkan sponsor untuk menutup anggaran acara kalian. Nah, dengan cara itu kalian bisa menjawab mengenai pengalaman, resiko, dan pencapaian yang kalian dapatkan. Nah, di poin nomor 4 adalah mengenai kegiatan kalian. Jadi, ekstrakurikuler apa aja yang pernah kalian ikutin, misalnya klub activity, volunteering, dan sebagainya. Nah, ini sama aja kayak paragraf 4 yang untuk graduate sebelumnya tentang aku menjelaskan mengenai organisasi aku. Nah, nomor 5 adalah tentang penghargaan dan publikasi. Nah, di sini lebih ke penghargaan kalian. Kalian punya penghargaan apa? Nah, ini juga sama dengan paragraf 4 di personal statement aku di graduate. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan lebih dalam, aku menulis tentang jurusan aku itu cuma di satu paragraf. Tapi kalian kalau misalnya mau menekankan tentang jurusan yang kalian pilih itu juga nggak masalah. Jadi misalnya alasan kenapa kalian ingin studi di Korea itu karena bidang yang kalian inginkan itu sangat maju di Korea Selatan dan hanya ada di Korea Selatan. Dan misalnya secara sosial mereka juga sangat tertarik mengenai bidang atau jurusan kalian. Nah, misalnya kalian waktu introduction atau di bagian awal juga dimulai dengan ketertarikan kalian mengenai jurusan kalian, itu juga nggak masalah. Jadi daripada personal experience, kalian lebih menuliskan tentang personal interest kalian di jurusan kalian. Itu juga bisa dijadikan salah satu pendekatannya. Jadi untuk personal statement ini benar-benar pendekatannya itu ada banyak dan disesuaikan aja dari kalian sendiri. Pilihlah secara bijak pendekatan yang ingin kalian ambil. Nah, ini adalah cara aku untuk membuat personal statement. Balik lagi, ini adalah personal statement, jadi sifatnya personal. Pasti akan berbeda esai aku dengan esai kalian. Tapi aku berharap video ini bisa kalian jadikan referensi. Nah, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!